Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Bagian 1. Struktur saraf. Struktur saraf terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, nukleolus, akson, nodus transfer, selubung mielin, nukleolus sel socuan, sitoplasma sel socuan, dan akson terminal. Dendrit, uluran pendek yang bercabang-cabang dan keluar dari badan sel, dan fungsinya adalah menghantarkan impuls ke arah badan sel. Badan sel atau soma mengandung nukleus dan nukleolus yang dikelilingi oleh sitoplasma granuler, dan sel juga mengandung protein yang digunakan untuk pertumbuhan neuron dan perbaikan saraf dari sistem saraf perifer. Akson, uluran panjang dari badan sel yang berfungsi untuk mengantarkan impuls menjauhi badan sel. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung mielin berfungsi sebagai isolator yang melindungi akson terhadap tekanan dan luka, memberi nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya impuls. Akson yang tidak dibungkus selubung mielin disebut nodus transfer. Selubung mielin pada sistem saraf perifer dibentuk dari sel secuan. Bagian 2. Jenis sel saraf. Neuron sensorik merupakan neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia. Aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Neuron sensorik berhubungan dengan alat indera yang menerima rangsangan. Sel saraf ini berfungsi menghantarkan impuls saraf dari alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang, sehingga sering disebut sebagai neuron indera. Neuron motorik merupakan neuron yang memiliki dendrit pendek dan akson panjang. Fungsinya membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke otot atau kelenjar tubuh, dan sering disebut sebagai neuron penggerak. Bagian 3. Mekanisme sinapsis. Sinapsis adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Pada saat impuls melintasi sinaps, impuls dapat dijalarkan atau dihambat. Pada sinapsis terdapat celah yang dikenal sebagai celah sinaps. Neuron yang terletak sebelum sinaps disebut dengan neuron prasinaps, dan setelah sinapsis disebut sebagai pasca sinaps. Penjalaran impuls melintasi sinapsis berlangsung searah, yaitu dari neuron prasinaps ke neuron pasca sinaps, dan melibatkan neurotransmitter zat kimia penghantar impuls. Neurotransmitter diproduksi oleh neuron prasinaps dan disimpan di dalam vesikel. Bila suatu impuls tiba di bongkol sinaps, ada sejumlah kecil ion kalsium masuk ke dalam bongkol sinaps sehingga vesikel bergerak menuju ke membran prasinaps. Vesikel kemudian melepaskan neurotransmitter. Berdasarkan tempatnya, sinapsis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sinapsis aksomatik, sinapsis yang terletak di antara akson dari neuron dengan badan sel dari neuron sel. Yang kedua yaitu sinapsis aksodendrik, sinapsis yang terletak di antara akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lain. Yang terakhir yaitu sinapsis aksoaksonik, sinapsis yang terletak antara ujung akson dari neuron yang satu dengan akson neuron lain. Ada berbagai macam neurotransmitter, yaitu 1 asetilkolin yang berada di sinapsis seluruh tubuh. Yang kedua yaitu noradrenalin yang terdapat pada sistem simpati. Yang ketiga serotonin yang terdapat pada saraf pusat.